Dia itu nggak mau ngomong tatap muka kayak gini, cuma bisikin di kuping. Dia bilang dari lantai atas itu ada bayi berangkang, Mas, di tangga. Itu dengan penuh darah dan matanya melotot. Yang menatap seakan-akan raut wajah. Gak suka lah sama teman saya itu. Lah pas di situ teman saya minta pulang. Cuma saya di situ bilang, kamu gak kasihan? Dari dulu susah, suka sama saya kerja kayak gini, mau tidak mau ini harus diselesaikan. Ini tanggung jawab saya, tanggung jawab kamu. Saya bilang itu. Ya alhamdulillah teman saya. Berangkang tuh ya? Berangkang berarti kayak bayi ini, Mas, berangkang gini. Merangkak? Iya merangkak gitu, merangkak. Oh, iya. Itu bahasa Tegalnya kayak gitu, Oh, iya, berangkang. berangkang, Ya. ya. Berangkang, cuma kan posisi logikanya gini, Mas. Kalau kita aja orang dewasa, itu berangkang dari atas ke bawah di tangga. Itu nggak mungkin, Mas. Itu mesti merosot. Itu bayi kecil. Ya kata teman saya sekitar umur 4 atau 3 bulan. Cuma itu penuh darah. Terus matanya di sini kerowak, Mas. Kerowak situ. Lah, pas itu kita lanjut kerja lagi. Ya alhamdulillah itu nggak ada apa-apa. Cuma mau pulangnya ya sekitar jam berapa itu saya pulang, sekitar jam 8 lebih. Itu saya mau nyetar motor, itu di gerbang depan rumah, itu ada perempuan, Mas. Perutnya bolong. Gitu. Tapi itu cuma saya yang lihat situ. Itu berarti sekitar berapa? 1 menit itu baru hilang. Saya kunci, ada apa? Saya pulang. Perempuannya di mana? Berarti gerbang besi yang mau masuk rumah. Berarti sebelum rumah di luar rumah situ. Udah saya pulang. Dah, itu nggak ada apa-apa. Dah, berarti hari keempat. Cerita nggak ke temennya? Tadi gue liat cewek nih. Gitu. Pas itu saya nggak lihat. Berarti pas kejadian selama di situ, selama saya masih kerja, saya nggak cerita sama sekali, Mas. Ya, ini Mas, saya takutnya barangkali gimana ya. Saya juga di situ lagi kerja, nanti teman saya nggak mau kerja, nanti saya sendirian, nggak ada yang bantuin, Mas. Ya seakan-akan saya menutup-nutupi lah, biar semua apa yang saya lihat itu biar saya simpan sendiri di hati gitu. Udah, itu saya pulang. Ini saya berarti berjalan hari keempat, Mas. Ya mungkin dari hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, mungkin yang paling lebih teror yang sangat, ya dibilang paling menakutkan tuh hari ke-5 sama ke-6, Mas. Itu, Mas. Dan ini saya mau pas hari ke-4-nya, ini saya berangkat kerja. Seperti biasa, Mas. Ini uang sama kunci ada di pot. Saya nggak ada Pak Joko pas itu. Saya masuk, lanjut kerja. Nah itu kemarin, yang waktu itu pas saya nyemprot, saya kasih hardener, berarti itu paginya itu cat nggak kering sama sekali, Mas. Berarti saya pegang itu masih ngepel-ngepel. Ini sidik jari masih kelihatan, bilang kalau cat belum kering itu sidik jari saya itu nempel. Itu nggak kering sama sekali. Itu saya benar-benar heran sama sekali itu. Lepas itu saya lanjut kerja. Habis duhur, teman saya kedengaran orang nangis di kamar atas. Ada suara, tolong. Tapi suara anak kecil, Mas. Itu di atas, cuma saya nggak lihat. Saya nggak dengar, yang dengar teman saya. Lepas itu mungkin saya mau lanjutin kerja. Itu cat nggak kering-kering, ya beban mental saya juga udah ngedrop, udah pusing, udah nggak karuan sama sekali pokoknya di situ. Akhirnya habis itu saya putuskan itu, Mas, takaran cat 50, hardener 50. Itu kalau dicampur jadi satu,
Itu baunya luar biasa bau mas. Nggak bakalan kuat kayak orang-orang awam. Udah bau sekali, pedes di mata. Ya karena saya jengkelnya mas, ini nggak kering-kering. Coba saya takerin hair dryer 50-50. Hair dryer tuh fungsinya apa? Pengering mas, pengering cat. Tuh, berarti biar cat kering. Ya mungkin kalau untuk nyemprot setengah jam aja udah kering tuh mas. Itu setengah jam, jangan setengah jam. Ini 1 hari. Ini 1 hari lebih. Berarti habis itu sekitar sore mungkin mas. Sekitar sore itu hujan turun. Deras banget itu pokoknya deras, langitnya sampai mendung. Gelap semua. Nah itu kan di depan rumah kan ada taman. Terus sama ada ayunan. Cuma ayunannya pakai besi. Lah pas di situ itu saya sama teman saya pas mau istirahat keluar rumah bawa kopi. Pas lihat di ayunan itu ada anak kecil lagi ayunan mas. Cuma berlumur darah semua di situ. Nah teman saya gini iya ya ngode lah mas, ngode saya lihat enggak? Iya saya lihat. Dah saya duduk sambil ngopi, saya liatin lagi enggak ada. Nah terus mas, itu selama saya kerja dari hari pertama sama keempat itu setiap saya sholat sama teman saya sholat di satu tempat itu di ruangan itu mesti kotor terus mas, walaupun itu udah disapu. Nah, kalau mau sholat mesti kotor. Ya banyak kayak butiran-butiran pasir di situ. Ya seakan-akan kayak nggak boleh sholat di situ lah saya sama teman saya. Nah ini di hari keempat pas maghrib saya sholat mas. Saya sholat, lah samping saya sholat itu ada bingkai gambar Bhinneka Tunggal Ika sama lukisan yang pakai benang wol, lukisan jadul, cuma ada 3 gitu. Nah itu saya sholat maghrib, pas 2 rakaat, itu bingkai berjalan sendiri mas. Maksudnya? Ya bergerak sendiri gini, di tembok bergerak sendiri. Nah ya mungkin itu juga salah saya, lagi banyak pikiran, kerjaan kayak gini, ya mungkin sholatnya kurang khusyuk gitu loh mas. Udah saya tetap lanjut sampai tahiyat akhir. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngadep ke tengah lagi, jarak 2 meter itu udah 3 kaki ngambang mas. Terus saya lihat dari bawah ke atas itu ibu-ibu ngendong anak sama anak kecil 2, cewek sama cowok. Itu berdarah semua mas, perutnya bolong. Sambil nuding saya sama gini. Dah di situ saya baca sebisanya, ada apa, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, sebanyak-banyak mungkin. Alhamdulillah hilang mas. Nah di situ saya tanpa banyak pikir, habis sholat maghrib itu biasa kalau saya pulang kan saya sapuin dulu mas, rumah saya sapu, saya tatain alat-alat. Itu enggak mas, saya langsung suruh tempat saya pulang, alat-alat enggak saya tatanin, saya kunci apa, saya pulang. Nah saya pulang ke rumah teman saya yang hari ketiga saya mau ketemu sama temennya bapaknya. Saya ke rumah teman saya, diantar, ya sebut aja namanya Ustadz Ari lah. Saya ke Ustadz Ari situ. Nah saya belum buka omongan, Ustadznya udah tahu mas. Ya cuma bilang kayak gini, mas nggak usah takut, namanya hidup itu berdampingan sama yang begituan. Kita ini manusia derajatnya lebih tinggi dari mereka, yang penting dia nggak menyelakakan mas. Dah saya pas itu bawa hair dryer. Ini hair dryer saya ngecat kok nggak kering-kering pak, kayak gini, ada apa.
Oh ya udah, nanti insya Allah saya bantu, besok Mas kerja nggak ada kendala apa-apa. Lepas itu si Ustadz, Mas, itu air putih di gelas dibacain tasbih. Nggak tahu baca apa. Habis itu udah selesai, disemburin ke air putih. Dan habis itu saya suruh baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, disemburin lagi ke air itu. Air itu masukin plastik, Mas. Masukin plastik sama botol hardener dimasukin sekalian plastik. Dan Pak Ustadznya bilang, nanti kalau mau nyampur cat yang hardener ini ditetesin aja sedikit sama yang ada di tempat kerja. Yang penting ini jangan sampai habis. Udah, singkat cerita saya pulang. Lah ini di hari kelima sama keenamnya mungkin yang agak berat, Mas. Ini ceritanya. katanya yang paling horor ya? Iya, Mas, iya. Lah itu pas hari kelima saya berangkat. Lah sebelum saya masuk rumah itu memang saya kehabisan thinner, Mas, buat ngecat. Saya kehabisan thinner, saya nyuruh teman untuk beli thinner. Nah saya masuk, itu pintu udah buka. Ah, apa ada Pak Joko datang ke situ. Saya masuk, ada Pak Joko, Mas, di belakang pintu. Nah, saya bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Mas, bilang kayak gitu. Lepas Pak Joko bilang ke saya, Mas, ini hampir selesai kerjaan Mas. Besok palingan udah selesai. Lah, ini uang kurangannya saya taruh pot, nanti diambil. Dan makasih banyak, Mas. Itu sawang-sawang sama kotoran-kotoran di rumah ini udah bersih semua. Padahal saya nggak nyuruh, Mas. Nah, tolong nanti barangkali ada anak saya kesini apa gimana, saya minta tolong, Mas. Nanti suruh rapiin rumah ini, suruh dibersihkan. Terus mau dijual ya nggak apa-apa. Yang penting rumah ini bersih dulu. Bilangnya kayak gitu, Mas. Lah, habis itu saya suruh ngambil uangnya di pot. Saya ke depan ngambil uang. Ya aneh juga ya kan, harusnya kenapa nggak ngasih langsung gitu? Iya, kayak gitu. Saya ke pot ngambil uang. Iya, Mas, itu ada uang, Mas. Uang makan saya biasa 200.000 sama teman. Dan ini uang kurangannya. Ya mungkin agak banyak, Mas, berjuta-juta pas itu. Maksudnya kurang apa nih, beli bahannya? Bukan pelunasan. Padahal itu saya belum selesai. Kan besoknya hari ke-6-nya saya selesai. Kan cuma 6 hari ya? Cuma 6 hari. Cuma ini bapaknya mintanya hari ini udah saya lunasin. Bisa hitung-hitung itu malah lebih, Mas, uangnya, Mas. 500.000 lebih. Lah, saya kan lebih. Nah, saya mau ngomong ke bapaknya, mau masuk. Pak, ini lebih. Lah, pas saya masuk itu bapaknya udah nggak ada, Mas. Udah nggak ada. Saya nyariin ke kamar mandi, nggak ada. Pas saya mau balik lagi ke depan, nah di situ kejadian yang mungkin di luar logika, Mas. Di situ seakan-akan itu mata saya terbuka lebar. Di situ saya melihat ya ibu-ibu sama anak kecil 2, Mas, dibunuh dengan sadis. Itu sama 3 orang. Ya pakai topi ninja. Itu anaknya 1 perempuan, 1 laki-laki. Ya TK sama sekitar kelas 1 SD lah. Itu rambutnya dipegang satu. Paknya dibenturin. Terus ibunya sama 1 orang cowok lagi itu bawa linggis. Kepalanya pakai linggis sampai muncrat darah. Ibunya terkapar tanpa basa-basi lagi. Itu linggisnya habis buat mukul kepala, ditancapin di perutnya, Mas.
Terus satu orang cowok